Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh, Kak. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, Kak. Jadi di sini pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Landari, tapi teman-teman bisa panggil saya Dian. Dan di sini saya akan mendampingi teman-teman dalam mata kuliah praktikum basis data, di mana di sini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi dalam MySQL. Oke. Jadi di sini tujuan praktikum kita pada hari ini itu yang pertama agar teman-teman bisa memahami kondisi di dalam MySQL, dan yang kedua itu agar teman-teman bisa mengimplementasikannya secara langsung di dalam database dengan menggunakan exam. Kita akan langsung masuk saja ke dalam pembahasan materinya. Apa sih itu kondisi? Jadi, kondisi itu di MySQL itu digunakan untuk memfilter, mengelompokkan, dan mengurutkan data sesuai dengan kebutuhan kita. Dan di sini itu ada 3 perintah utama yang digunakan, yaitu like untuk memfilter data, order by itu digunakan untuk mengurutkan data, dan group by yang digunakan untuk mengelompokkan data. Nah, like itu digunakan untuk menyaring atau mencari data berdasarkan pola tertentu. Ada 3 bentuk pola yang umum digunakan. Persen, data persen itu untuk mencari data yang mengandung kata tertentu di mana saja. Persen data itu untuk mencari data yang diakhiri dengan kata tertentu. Dan data persen itu untuk mencari data yang diawali dengan kata tertentu. Sekarang di bagian order by. Order by itu digunakan untuk mengurutkan data, dan di dalamnya itu ada 2 cara untuk mengurutkan datanya, itu ada ascending, ada juga descending. Kalau ascending itu dia kita mengurutkan datanya itu secara menaik. Jadi datanya itu dimulai dari yang terkecil ke terbesar, sedangkan kalau yang descending itu datanya akan diurutkan secara menurun. Jadi datanya dimulai dari yang besar lalu yang ke terkecil. Nah, di sini untuk perintah yang ketiga itu ada group by. Itu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan satu kolom. Biasanya dipakai bersama fungsi agregat seperti count, sum, average, dan lain-lain. Nah, untuk fungsi agregat itu yang bisa kita gunakan itu ada count, itu untuk menghitung jumlah data, average itu untuk menghitung rata-rata, sum untuk menghitung total, max dan min itu untuk menghitung nilai maksimum dan minimum. Nah, sekarang kita masuk ke demonstrasinya, dan saya harap teman-teman bisa melihat dan mengikuti apa yang akan saya lakukan. Kita akan menggunakan exam. Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah masuk di examnya. Di sini saya sudah menyiapkan database yang akan kita gunakan untuk praktikum kali ini. Baik teman-teman, di sini saya sudah memiliki
database kampus yang mana di dalamnya ada tabel mahasiswa yang memiliki 4 data, 4 kolom yang terdiri dari kolom NIM, nama, prodi, dan angkatan. Di sini kita akan mempraktikkan untuk perintah like terlebih dahulu. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, like itu kita gunakan untuk menyaring atau mencari data dengan pola tertentu. Di sini kita masukkan tabelnya, yaitu tabel mahasiswa. Where masukkan kolomnya. Misalnya di sini kita ingin mencari data pada kolom nama, jadi kita masukkan kolom nama. Like, masukkan pola yang akan kita gunakan. Misalnya kita menggunakan data persen untuk mencari nama yang memiliki huruf A di dalamnya. Nah, semua datanya ini muncul karena dari keempat data ini semuanya namanya memiliki huruf A semua. Kita coba dengan menggunakan ini, persen data. Nah, dia muncul hanya 2 data. Ini karena yang dicari itu adalah data nama yang memiliki huruf A di belakangnya atau di akhirnya. Sedangkan kalau kita buat seperti ini, data persen. Nah, ini kalau seperti ini dia muncul 2 data ini, itu karena kita berarti mencari data dengan nama yang ada huruf A di depannya. Seperti ini. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, kalau misalnya saya cari data M dengan pola seperti ini, saya ingin teman-teman tebak data apa yang akan muncul. Data nama yang awalnya huruf M, Kak. Ya, benar sekali. Jadi di sini dia hanya akan muncul data yang awalnya ada M, yaitu Mutia Rizka. Oke teman-teman, kita selanjutnya masuk untuk perintah order by. Nama tabelnya mahasiswa. Misalnya di sini kolom yang akan saya urutkan datanya itu adalah kolom angkatan. Pertama-tama saya akan urutkan secara menaik. Nah, di sini datanya dari angkatan 2022 lalu ke angkatan 2023. Karena dia dimulai dari data yang terkecil lalu ke data yang terbesar. Kalau kita ganti dia menjadi dash, nah, dia menjadi 2023 ke 2022 karena dia mengurutkan dari data yang terbesar ke terkecil. Selanjutnya kita masuk ke perintah yang ketiga, yaitu group by. Baik, jadi di sini dia akan muncul hanya dua baris, yaitu angkatan 2022 dan 2023. Jadi karena dia mengelompokkan datanya, makanya datanya menjadi lebih sedikit, hanya terdapat 2 baris saja. Dan di sini dia sudah menjumlahkan untuk angkatannya itu dia hanya terdiri dari satu mahasiswa, dan untuk angkatan 2023 itu dia terdiri dari 3 mahasiswa. Oke teman-teman, sebelum saya
mengakhiri sesi pertemuan kita pada hari ini, saya ingin mengetes sejauh mana pemahaman teman-teman terkait materi kita. Saya mau bertanya, kenapa kita menggunakan like untuk mencari data daripada menggunakan sama dengan? Mungkin kalau kita pakai sama dengan itu harus ini cocok persis. Ya, jadi jawabannya benar karena kalau like itu kan kita gunakan hanya saat kita mencari pola, bukan mencari nilai yang identik. Jadi kalau kita pakai sama dengan, misalnya kita mencari data dengan nama Nisa. Jadi kalau kita menggunakan sama dengan itu, kalau kita mencari Nisa, itu hasilnya itu tidak akan muncul kalau misalnya nama lengkapnya itu adalah Anissa, sementara yang kita cari Nisa. Itu. Baik, sekarang saya persilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Permisi Kak, saya ingin bertanya. Kan kalau misalnya kita pakai grup by itu datanya jadi sedikit, itu kenapa ya Kak? Oke, itu pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi coba kamu bayangkan kalau kita pakai grup by angkatan dan di tabel itu ada banyak mahasiswa tapi hanya ada 2 angkatan, yaitu angkatan 2022 dan 2023. Menurutmu itu akan ada berapa baris yang ditampilkan? Mungkin cuma 2 baris Kak, karena kan cuma ada 2 angkatan. Ya, benar. Jadi berubah itu kan untuk menampilkan, bukan untuk menampilkan semua data, tapi dia itu hanya mengelompokkan baris-baris yang punya nilai yang sama dalam kolom tertentu dan hanya menampilkan 1 baris per kelompok. Makanya hasilnya itu bisa jadi lebih sedikit. Oke, Oke. terima kasih. Oke. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak Kak. Tidak ada. Oke, karena jadi semua jawabannya itu keren-keren dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Itu menunjukkan kalau teman-teman paham dengan materi yang kita praktikkan hari ini. Oke, dan sekarang karena waktunya sudah hampir habis, saya mau tutup sesi ini dengan sedikit kesimpulan dan pesan untuk kalian semua. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita hari ini itu karena hari ini kita kan sudah bahas tentang kondisi di MySQL, itu mulai dari like untuk mencari data, order by itu untuk mengurutkan data, dan group by untuk mengelompokkan data. Nah, semua itu bisa bantu kita untuk supaya data yang kita ambil itu dia bisa lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan kita. Pesan dari saya, teman-teman jangan hanya fokus untuk menghafalkan query-nya, tapi coba pahami juga kenapa kita pakai query itu dan apa fungsi dari query itu, apa fungsinya dalam konteks data yang kita kelola, karena itu semua akan membuat kita lebih mengerti dan lebih siap untuk menghadapi kasus nyata ke depannya. Semangat ya semuanya, kita belajar bersama-sama dan saya yakin kalian pasti bisa. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama.